Perkenalkan, nama saya Amrina Yusra, NIM 2005-125172, Program Studi Pendidikan Fisika kelas 2A. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas akhir pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Edi Noviana, MPD. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Edi Noviana, MPD. Judul materi yang saya angkat pada video kewarganegaraan ini adalah tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi nusa dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, inilah judul materi yang akan saya angkat, yaitu pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi nusa dan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya itu belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, semoga materi ini lebih menambah wawasan kita terhadap negara kita sendiri yang seharusnya kita cintai dan kita jaga. Baiklah, di sini akan ada 5 elemen materi yang akan kita pahami maknanya. Yang pertama, apa itu pendidikan kewarganegaraan? Yang kedua, siapa yang terlibat dalam pendidikan kewarganegaraan ini? Yang ketiga, mengapa harus ada pendidikan kewarganegaraan? Yang keempat, kapan dibutuhkan pendidikan kewarganegaraan? Dan yang kelima, bagaimana penerapan pendidikan kewarganegaraan tersebut di Indonesia? Baiklah, pada elemen materi yang pertama tadi ada apa itu pendidikan kewarganegaraan. Jadi saya akan menjelaskan dari masing-masing katanya pendidikan dan kewarganegaraan. Menurut KBBI, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, yaitu proses, cara, perbuatan yang mendidik. Lalu ada kewarganegaraan. Menurut KBBI, kewarganegaraan adalah hal yang berhubungan dengan warga negara atau keanggotaan sebagai warga negara. Baiklah, setelah kita memahami pengertian dari pendidikan dan kewarganegaraan, dapat kita simpulkan maknanya berdasarkan referensi yang telah saya cari, yaitu menurut Sofiatul Azmi pada tahun 2016, pendidikan kewarganegaraan itu membawa misi pendidikan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia, yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa. Karena dari pengertian pendidikan yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok orang ya dalam proses mendewasakan seseorang. Untuk kewarganegaraan sendiri itu bergantung atau tersangkut dengan kewarganegaraan seseorang atau keanggotaan sebagai warga negara. Jadi sesuai dengan kesimpulan pengertian dari pendidikan kewarganegaraan ini, yaitu membawa misi pendidikan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia. Baiklah, kita masuk ke elemen materi selanjutnya, yaitu siapa sih yang terlibat dalam pendidikan kewarganegaraan ini? Pendidikan kewarganegaraan atau biasa kita sebut dengan singkatannya itu PKN. Pelajaran yang memang ada di tingkat sekolah dasar, menengah, dan bahkan sampai perkuliahan pun masih ada. Baik itu selain guru atau dosen bersangkutan, seluruh warga negara Indonesia harus ikut serta dalam menguatkan pelajaran atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Karena pendidikan kewarganegaraan ini adalah
belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Sebelumnya kita sudah memahami itu, apa pendidikan kewarganegaraan. Baik, kita ulang lagi, pengertiannya itu adalah membawa misi pendidikan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia, yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa. Jadi tidak perlu diragukan lagi siapa yang terlibat dalam pendidikan kewarganegaraan ini. Seluruh warga Indonesia terlibat dalam materi ini, dalam mata kuliah ini, dalam pelajaran ini. Karenanya ini kita garis bawahi, karena pendidikan kewargaan ini belajar tentang Indonesia, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air ini. Karena jika sudah cinta, maka ia pasti akan menjaga tanah air Indonesianya ini. Elemen materi apa sudah kita bahas. Elemen materi siapa sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi kita lanjut elemen materi selanjutnya, yaitu mengapa. Mengapa harus ada pendidikan kewarganegaraan? Mengapa? Sekarang kita sudah tahu bahwasanya semakin tinggi zaman maka semakin berkembang pula pola pikir manusia. Yang pertama kita lihat dampaknya ya. Kian rusaknya moral dan etika pelajar sekarang. Di zaman milenial sekarang atau di zaman selanjutnya. Sangat sulit membentuk remaja yang merupakan pelajar untuk memiliki moral dan etika yang baik. Oleh karena itu, penting sekali pendidikan kewarganegaraan. Di saat mereka masih mengenyam pelajaran, di mana pasti ada pendidikan di dalamnya. Akan tetapi, ketika masih ada pendidikan tersebut, tetap saja mereka tidak memiliki moral dan etika yang seharusnya membanggakan tanah airnya. Ini salah satu mengapa harus sekali pendidikan kewarganegaraan ini masih diterapkan di sekolah Indonesia. Lalu kita lihat yang gambar kedua ini. Rasa saling membenci antar sesama. Rasa menguasai antar masyarakat begitu kuat yang menyebabkan banyaknya terjadi aksi perkelahian dalam perebutan wilayah. Ini salah satunya mengapa harus ada kewarganegaraan di dalam suatu negara. Padahal mereka saling bersaudara, tanah air sebangsa. Akan tetapi mereka tidak memahami makna tersebut yang menyebabkan mereka merasa menguasai pada suatu daerah yang mereka tinggali. Padahal mereka semua bersaudara. Walaupun berbeda sukunya, berbeda warna kulitnya, akan tetapi mereka lahir di suatu tempat di mana itu disebut dengan Indonesia. Sangat penting memberikan rasa kewarganegaraan pada mereka. Karena apa? Dalam rasa kewarganegaraan tadi yang sudah kita jelaskan, belajar tentang Indonesia, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air. Ketika rasa mencintai itu sudah ada, dia akan menjaga hal yang dia cintai tersebut. Gambar yang ketiga, hilangnya rasa aman di negara sendiri. Seperti yang kita ketahui, banyak aksi yang menyebabkan antar sesama manusia saling membunuh di negara sendiri. Apa yang menyebabkan hal ini? Kurangnya rasa cinta terhadap negara sendiri dan hanya mementingkan ego saja, yang menyebabkan seseorang dapat membunuh antar sesama saudara sebangsa sendiri. Hal inilah yang menyebabkan harus dan wajib sekali pendidikan kewarganegaraan diterapkan di Indonesia. Baiklah, kita masuk ke elemen selanjutnya, yaitu kapan sih pendidikan kewarganegaraan dibutuhkan? Yang pertama itu sejak dini. Maksudnya bisa dari masa TK atau dari rumah.
peran orang tua sangatlah penting dalam mengajarkan anak mengenal Indonesia, di mana lagu kebangsaan dan lambang negaranya apa. Hal-hal seperti ini bisa dianggap sebagai hal-hal yang dilakukan sejak dini. Walau terkadang ini hanya terlihat sepele, tapi hal-hal seperti inilah yang membuat daya ingat anak terhadap kewarganegaraannya itu lebih kuat lagi. Dia mengenal apa lagu kebangsaannya, apa bendera kebangsaannya, itu salah satu hal-hal kecil yang bisa diajarkan terhadap anak sejak dini oleh orang tua. Sekolah dasar dan menengah, atau bisa dibilang di masa sekolah, pendidikan kewarganegaraan sudah lebih lengkap lagi, karena hakikatnya di masa inilah pembentukan karakter remaja yang menerima materi lengkap akan kewarganegaraannya, di mana dia sejak dini sudah mengetahui tentang negaranya. Lalu di masa sekolahnya, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah, dan bahkan jenis-jenis sekolah lainnya yang terkhusus untuk seorang anak yang akan menuju kedewasaannya. Di masa ini, peran guru juga sangat mendukung dalam penguatan pengetahuan seorang anak tentang kewarganegaraannya. Seperti hal-hal inilah bisa diarahkan ke arah yang lebih positif lagi, mengenai dia harus tahu bagaimana negaranya ini, bagaimana sistem di negaranya ini. Dia harus tahu ketika ditanyakan oleh siapapun. Hal-hal ini bisa dibantu oleh peran guru dan pastinya juga peran orang tua yang membawa anak ke arah yang lebih positif lagi, karena beranjak ke masa-masa dewasa ya, masa-masa pubertas. Jadi hal-hal seperti ini sangat berpengaruh bagi anak. Lalu yang ketiga, perguruan tinggi dan umum. Di perguruan tinggi, mata kuliah PKN adalah sebagai dasar penguatan kembali akan materi yang sudah pernah dibahas pada bangku sekolah. Faktor lingkungan menentukan arah penguatannya. Jadi oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik atau smart and good citizen dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Oleh karena itulah, 3 masa ini disebut sebagai masa di mana pendidikan kewarganegaraan sangat dibutuhkan bagi mereka, baik itu sejak dini, walaupun di masa sekolah, dan bahkan di perguruan tinggi ataupun umum. Sangat perlu memahami arti kewarganegaraan yang sebenarnya. Nah, rekan-rekan sekalian, seperti inilah bentuk buku acuan dari PPKN atau PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Yang di nomor 1 itu SD, nomor 2 itu masih SD, nomor 3 itu masuk ke jenjang SMP, nomor 4 itu masuk ke jenjang SMA, dan untuk nomor 5 itu sudah masuk ke perguruan tinggi atau umum. Jadi seperti inilah bentuk buku acuan yang digunakan secara umum untuk mengetahui tentang pendidikan kewarganegaraan. Setelah kita mengetahui kapan dibutuhkan pendidikan kewarganegaraan, kita harus tahu pendidikan kewarganegaraan ini diterapkan di mana saja, yaitu pastinya kewarganegaraan Indonesia diterapkan di wilayah Indonesia. Akan tetapi untuk setiap individu, yang terutama individu baru, diterapkan yang pertama itu dari rumah. Dari rumah itu yang dipengaruhi oleh asuhan atau didikan orang tuanya. Lalu yang kedua itu lingkungan sekitar atau lingkungan masyarakat yang memberikan baik itu dampak positif atau dampak negatif terhadap individu tersebut. Lalu yang ketiga itu di sekolah, di mana dia sudah beranjak untuk masuk sekolah ataupun bisa dibilang ini perguruan tinggi ya, dimana di sini dapat pengaruhnya yang terutama di sekolah itu oleh guru dan juga teman sepergaulannya yang mengarah kemana, apakah menerapkan rasa cinta terhadap negara sendiri dan menjaga negara sendiri, ataukah yang memberikan dampak negatif. Oleh karena itu, guru diperankan dalam membimbing peserta didik agar bisa mengutuhkan rasa kewarganegaraannya.
Karena pendidikan kewarganegaraan ini adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan wajib diterapkan dimanapun dan sampai kapanpun karena memang belajar tak mengenal tempat dan waktu. Lalu elemen materi akhir yaitu hakikat pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, berdasarkan pengertian pendidikan kewarganegaraan itu sendiri yang telah dijelaskan di elemen materi sebelumnya. Yang kedua, secara yuridis untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang ketiga, itu secara terminologis guna melatih peserta didik berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Yang keempat, setiap generasi adalah orang yang baru yang harus mendapatkan sikap atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang berkarakter baik dan cerdas dalam bermasyarakat. Yang kelima, secara historis, PKN bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita negara. Sedangkan secara sosiologis, mengajak kita untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Yang keenam, secara politis, PKN Indonesia ada karena tuntutan konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Lalu yang ketujuh, PKN senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedelapan, PKN Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Jadi setelah kita mengetahui elemen-elemen sebelumnya, kita dapat menyimpulkan 8 hakikat pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, yang masih bertanya-tanya, kenapa penting sekali pendidikan kewarganegaraan? Semoga memahami video yang telah saya buat ini sebagai materi yang saya angkat dalam tugas akhir pendidikan kewarganegaraan saya. Karena pendidikan kewarganegaraan itu sangat dibutuhkan sekali untuk setiap individu warga Indonesia. Hai rekan-rekan sekalian, semangat! Karena kamu adalah orang penting bagi masa depan tanah air dan bangsa Indonesia ini. Semangat belajar, semangat menggapai cita-cita. Keep spirit. Semoga apa yang kamu impikan dapat terwujud dan membanggakan nama orang tua dan nama bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Pada dasarnya, pendidikan kewarganegaraan belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, setiap masyarakat harus memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, dan memiliki rasa kebangsaan Indonesia dan dapat mencintai tanah air Indonesia. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.